yang pertama kita kan butuh yang namanya out model. Out model itu yang kita kemarin ngambil dari APA. Itu yang ngambil dari Postman. Soalnya kan dia di dalam Postman itu kan ada beberapa field kan, ya enggak? Dia ada username, ada apa first name, last name, image URL, sama ada token kan. Kalau kamu lihat di bagian sini, lihat dummy JSON. Tuh. Tadi apa yang dibuat? Model. Ada kan model? Emang ada? Respon. Oh, respon. Ya. Oh, di sini nggak ada outputnya ya? Iya, pokoknya di outputnya ada kan begitu kan pas kemarin lihat di Postman kan? Kan banyak tuh isinya. Ada ini username, first name, dan yang lain-lain gitu kan. Ini kita ambil yang dari si apa? Quick type itu. Terus ini kan data-data yang nanti mau kita ambil kan, terus mau kita konsumsi di aplikasi kita gitu kan. Kalau misalnya kalian punya FPA itu pasti wajib kalian terjemahin respon dari Postman-nya, terus kamu taruh di quick type. Soalnya kenapa? Karena kan aplikasi itu kan ngebaca data bentuknya JSON ya. Sedangkan bentuknya map. Sedangkan kan data dari API itu kan dia bentuknya JSON kan, ya enggak? Nah, jadi emang harus diterjemahkan. Baru apa namanya dia paham aplikasi itu. Terus kalau misalnya udah, kan kita kan mau bikin penyimpanan lokal kan. Kenapa kita perlu bikin penyimpanan lokal? Karena kan kita mau bikin setiap di refresh, setiap kita nge-restart aplikasi itu kan dia masih ada di halaman homepage kan, nggak langsung ke logout kan. Nah itu tuh arti sama aja kayak kita nyimpen token tuh sama kayak gini, kayak kamu tuh masuk ke mana, kayak kamu masuk ke mall kan kamu pegang karcis kan. Nah kamu kan nggak bisa keluar dari mall kalau misalnya karcisnya nggak kamu pegang kan, ya iya kan, ya kayak gitu. Token tuh gitu kayak karcis gitu loh, jadi kamu bisa keluar kalau misalnya kamu pegang token gitu, dan kamu bisa masuk kalau misalnya kamu punya token kayak gitu. Tuh Kak ada tulis ya. Itu token. Token tuh sama kayak karcis, konsep karcis di itu di mall-mall. Kamu bisa masuk mall, kamu bisa diem terus di mall, kamu bisa jalan-jalan di mall kalau misalnya kamu punya karcis kan gitu. Itu token. Jadi token ini nanti disimpan dalam penyimpanan lokal. Biar apa? Biar kamu tetap login. Biar kamu nggak keseringan log out gitu. Paham kan? Iya. Nah, terus lagi di sini kita kan punya punya dua data, namanya ada out lokal sama out remote. Kalau out lokal ini ya jelas dia buat mengelola data-data dalam lokal, ya kan? Kalau remote ini ya buat mengelola data dari mana namanya? Dari mana? APA. Terus lagi lihat di sini. Di out lokal ini kita punya tipe data bentuknya string. Jelas kenapa? Karena kan token dia bentuknya string ya, walaupun dia ada huruf sama ada angka gitu kan. Nah, nanti si token-token itu bakal kita simpan dalam variabel namanya ktoken. Di sini pakai underscore biar dia private, biar dia cuma bisa dipakai di dalam file ini gitu kan. Nah, terus nanti yang disimpan apa? Yang disimpan itu key token. Jadi token ini tuh key-nya. Ini key nanti disimpan dalam wadah namanya ktoken gitu. Paham? Terus lagi di sini kita punya beberapa function. Yang pertama ini kita punya function. Ini jelas ya kenapa di sini void, karena dia function, dia nggak punya kembalian. Makanya di dalam si function ini dia nggak ada return. Ada return nggak? Nggak ada, karena dia nggak mengembalikan nilai. Kalau misalnya dia bentuknya kayak future string atau misalnya kayak future in, berarti kan dia udah jelas itu ada kembaliannya, makanya situ pakai return. Gitu ya bedanya. Kalau misalnya kalian lihat function yang pakai return sama enggak tuh, lihat aja dari siapa yang pakai void karena tidak mengembalikan. Iya, pokoknya kalau misalnya void itu berarti dia nggak mengembalikan apa-apa, maksudnya dia nggak ada nilainya gitu kan. Ya kemarin kita pernah bahas nanti kayak function yang ada return. Kalau ada return kan berarti ada nilai kembaliannya kan, alias kayak di function itu ada nilainya yang bisa kita olah ulang gitu kan kemarin. Kalau misalnya ada returnnya, tapi kalau misalnya nanti di function dia void, berarti dia udah jelas dia cuma function doang, nggak ada nilainya gitu.
Nah, di sini kita punya function. Ini jelas ya function karena sini metodenya for. Ya, for itu kan function kan. Kita punya function namanya set token. Ini sebenarnya function itu namanya custom ya, salah kamu. Ya, karena ini kan nama function. Function itu custom. Nanti kita kan mau bikin function namanya self token. Self token itu kan pasti otomatis ada sesuatu yang diambil kan datanya ya enggak. Makanya di sini kita butuh satu parameter namanya token. Gitu kan. Karena kita butuh nanti kalau misalnya kita menggunakan function self token ini, kita mau nyimpan token. Gitu kan. Tuh. Terus ini kita jelas pakai async await karena kan pasti ada proses buat nyimpan data ke dalam Firebase dan ngambil data dari Firebase gitu kan. Nah, ini variabel pref itu sebagai variabel buat manggil si shared preference-nya. Shared preference-nya apa? Shared preference itu penyimpanan lokal dari HP. Apa ya? Shared preferences itu penyimpanan lokal dalam HP. Jadi sebelum kita pakai itu harus kita panggil dulu si shared preference-nya ini. Nah, ini kan udah dipanggilnya itu pakai get instant. Nah, karena udah dipanggil shared preference-nya kita simpanlah dalam variabel pref gitu. Terus kalau misalnya udah, ya udah kita await. Nah, apa yang mau disimpan ke dalam shared preference? Di sini kita pakai set string. Kenapa? Karena kita nyimpen token dalam bentuknya string. Kan udah jelas di sini tipe datanya apa? String. Makanya kita nyimpannya dalam bentuk set string gitu. Terus apa aja yang disimpan? Yang disimpan itu nanti ini kan apa namanya data token gitu kan. Terus yang masuk datanya apa? Token dari user yang login gitu. Jadi nanti token user yang login ini disimpan ke dalam key token gitu. Paham? Nah, udah. Terus habis lagi kita punya function lagi namanya get save token. Ini udah jelas ya, get save token berarti apa? Ngambil data token yang tersimpan gitu kan. Nah, di sini jelas karena kita ngambil data, otomatis function kita ini ada kembaliannya berupa string. Kenapa string? Karena kan token itu bentuknya string gitu kan. Di sini jelas pakai async await. Kenapa? Karena kan kita perlu ngambil data token dari shared preference gitu kan. Sama kayak awal kita butuh buka shared preference-nya dulu, kita perlu panggil shared preference-nya dulu. Ini nih ya, kode ini nih, kode pref itu sama aja kayak kita buka lemari. Kayak kita buka lemari. Nah, kode nih, satu kode ini sama aja kayak kita buka lemari gitu. Nah, kita buka lemari terus kita mau ngapain di lemari itu? Kan kalau di lemari ini, kalau yang atas kan kita buka lemari terus kita mau nyimpen token gitu kan. Nah, kalau yang bawah ini karena dia buat nge-get, otomatis dia bukan set string. Ya, tapi get string. Get string itu artinya apa? Ngambil data bentuknya string. Terus yang diambil apa? Token. Gitu. Yang diambil itu cat token. Jelas ya, cat token itu apa? Variabel buat nyimpan data token dengan key token gitu. Tokennya dari user kan? Iya, tokennya dari user yang login kan. Gitu. Paham yang ini? Nah, terus lagi di sini kita bikin apa namanya? Function lagi namanya remove token. Jelas, ini kan cuma remove ya. Otomatis kan dia pasti nggak perlu kembalian kan. Makanya di sini pakai void karena dia cuma metode doang kan, atau ya cuma function doang. Tetap pakai async. Kenapa? Karena kan kita perlu ngambil data dari shared preference. Tetap kita buka lemarinya. Kalau udah dibuka lemarinya ya kita remove. Apa yang di remove? Token. Gitu. Udah jelas ini? Itu remove token kalau logout kah? Ya ini buat logout. Kan kalau logout kan kita perlu menghapus tokennya dong. Iya kan? Kalau tokennya nggak dihapus ya orang login terus lah. Gitu kan? Nah, lagi di sini aku punya function namanya isLogin. IsLogin itu ini buat ngecek doang sih. Ini user keadaannya lagi login apa enggak gitu. Makanya di sini tipe datanya bool. Bool tuh true atau false kan. True berarti orang ini lagi login gitu kan. Kalau false berarti orang ini udah log out gitu. Nah, terus di sini aku buka lagi. Terus kalau udah buka lagi, contents key itu apa? Contents key itu buat ngecek key-nya. Tuh, contents itu tuh buat cek apakah token ada di penyimpanan atau enggak. Ini kan contents itu ngecek apakah key-nya ada di penyimpanan atau enggak. Key apa? Ya, key token gitu.
ini paham? Paham. Nah, ini kodenya pendek ya. Nah, ini model tetap ya. Model itu kayak respon. Iya, ini dari APA yang kita terjemahkan dari QuickType ya. Ini pokoknya dari QuickType aja ini. Ini wajib ya. Kalau kalian mau konsumsi APA itu harus diterjemahkan responnya ya. Karena tadi mesin itu nggak bakal ngebaca data kalau misalnya belum diterjemahkan. Berarti ini kan dari QuickType tadi Kak. Terus untuk apa teh? Nih, Benar. ini ya berasal dari QuickType. Kita memang harus terjemahkan sendiri respon dari API yang ingin kita gunakan. Tuh. Soalnya kalau nggak diterjemahin dia nggak paham. Aplikasi itu nggak paham. Emang wajib banget buat diterjemahkan. Mau rasain coba. Terjemahinnya dari JSON ke map ya. Gitu. Nanti ada ini kan. Nanti terjemahin dari JSON ke map. Terus nanti kalau misalnya kita mau input data dari aplikasi kita masukin ke dalam API, berarti harus diterjemahkan lagi dari map ke JSON gitu. Nah itu makanya susahnya Flutter tuh gara-gara dia harus selalu menerjemahkan gitu kan. Pokoknya kalau kita ngambil data dari API harus kita terjemahkan. Kalau misalnya kita mau ngirim data dari aplikasi ke dalam API harus diterjemahkan lagi. Kenapa? Karena kan tipe datanya nggak sama. Gitu. Terjemahinnya tuh pakai QuickType terus. Iya tetap pakai QuickType. Gitu. Makanya nanti bakal bolak-balik. Tapi pakai QuickType itu cuma buat nerjemahin respon API doang. Tapi kalau misalnya kita mau ngirim data ke dalam API itu nanti beda lagi caranya. Gitu. Pokoknya pakai QuickType itu kalau misalnya kalian mau nerjemahin respon API. Respon itu diambil dari mana? Dari itu, dari bawah-bawah Postman itu kan namanya respon ya. Gitu, paham ini? Nah, terus lagi. Nah, out remote. Ini bentar ini bersihin dulu pusing. Ya udahlah. Nih, kalau out remote ini kode biasanya ya kalau orang-orang pro itu biasa namain out lokal berarti buat kelola data di lokal. Kalau misalnya out remote ini buat kelola data yang ada di API online. Maksudnya kita bicara sama API. Ini buat out remote ya. Lagi di sini kita kasih nama kelasnya out remote data source. Ini emang biasanya orang-orang kasih namanya ini sih yang mutlak. Ini kelihatan kan remote data source itu sumber data dari server gitu. Terus ini aku punya variabel, ini bukan variabel, ini namanya property atau field kan? Iya enggak? Ya kan di kelas kan kita kemarin bikin ini berapa kali kan? Ini itu kan namanya property apa field. Ya kan? Kita punya property atau field bentuknya string, namanya base URL gitu kan? Terus kita bikinlah constructor. Ini jelas constructor ya. Ya kan? Kenapa ini constructor? Karena ini ada this gitu kan? Nah, kita naruh base URL. Base URL itu kan apa? URL utama gitu kan. Kemarin aku udah jelasin kan berapa kali kalau URL utama itu yang bentuknya ada domain. Kayak ini. Dummy.com berarti ini URL utamanya. Terus ini apa? Docs, out nih. Ini apa? Ini endpoint. Kalau udah slice-slicean begitu. Ya, lagi nih. Kalau misalnya kita buka YouTube. Nah, youtube.com ini base URL-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak kita udah ngetik video ya Kak. Kalau misalnya kita udah ini nih, bukan nih udah ada watch-nya, berarti ini udah endpoint, ya kan? Nah, YouTube ini kan pakai endpoint watch, terus ada ID YouTube-nya, gitu kan? Gitu, itu endpoint-nya. Kalau udah slice-slice itu udah bukan base URL lagi. Di sini kan kita pakai base URL yang udah disediain sama si orangnya gitu kan. Ini namanya API public. Jadi API public ini nyediain API buat kita belajar cara login. Kita punya base URL namanya dummy.json.com. Harus ada domainnya ya, Cak. Tadi kamu error karena kamu nggak ada domainnya. Ya, nggak mungkin base URL nggak ada domain tuh nggak mungkin. Biasanya pada ada domain. Paham ini? Nah, terus di sini aku punya function namanya login.
Ingat ya, function itu custom ya, nggak usah pusing, function itu custom. Terus di sini karena nanti bakal ada kembaliannya, aku setting di sini bentuknya string, ya kan? Terus orang kalau misalnya mau login atau kalau misalnya aku mau menggunakan function login ini, otomatis kan aku harus input username sama password kan, ya kan? Baru orang bisa login, ya kan? Nggak bisa salah satu. Masa ya orang bisa login doang pakai username, passwordnya nggak usah kan? Gimana gitu kan? Nggak mungkin juga orang bisa login pakai password doang, nggak pakai username kan? Itu ngaco ya. Makanya di dua-dua ini aku pakai dia required, jadi dia wajib, nggak boleh kosong. Dan dua-duanya ini tipe datanya string gitu. Nah, kemarin ingat kan kalau misalnya aku bikin function pakai parameter, berarti di sini udah jelas ya. Kalau misalnya aku mau gunain function login, aku harus input username sama password gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian bikin function ada parameternya, berarti udah jelas kalau misalnya function itu mau kalian pakai, berarti kalian harus isi parameternya gitu kan. Kemarin kan aturan kalau misalnya kita mau menggunakan function yang ada parameternya, kita harus isi argumen sesuai dengan jumlah parameter gitu kan. Nih, jadi bisa nggak sih pakai sini nggak bisa gitu ya. Aku nggak bakal bisa ngegunain login ini kalau misalnya aku nggak ngisi username sama kalau misalnya aku nggak ngisi password gitu, paham? Nah, di sini kan apa pakai asing karena kan aku mau masukin data ke dalam API gitu kan. Nah, URI parse ini apa? URI parse itu kayak kita menerjemahkan URL. Nah, jadi URI itu tuh semacam alamat lengkap untuk request HTTP. Maksudnya kan kita kan perlu mecahin URL yang mau kita konsumsi gitu kan. Nah, dengan URI parse ini artinya kita nge-parse URL kita. Jadi itu nanti mesin tuh udah pinter ngebacanya gini. Oh, base URL ini berarti URL utamanya. Kalau out ini endpoint pertama, login ini endpoint kedua buat login gitu. Jadi diterjemahin loh sama Dart-nya. Soalnya Dart itu dia nggak nerima URL mentah-mentah, emang selalu harus diparsing gitu. Soalnya kalau nggak diparsing ya dia pusing dong. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa gitu. Tapi kalau misalnya diparse nanti Dart tuh udah paham sendiri. Oh, Dani itu berarti nanti nama websitenya .com ini berarti dia domainnya gitu. Emang harus selalu diparsing biar paham gitu. Berarti kalau misalnya udah diparsing, nanti Dart tuh udah paham, oh base URL-nya ini. Terus nanti, oh out ini endpoint. Terus, oh kalau misalnya orang mau login, berarti nanti pakai endpoint login. Oh kalau misalnya orang mau regis, nanti berarti pakai endpoint regis gitu. Berarti setiap halaman harus manual tulisnya. Apanya? Parse. Iya, emang kalau misalnya pakai HTTP emang manual. Kalau misalnya kamu bikin function buat login, ya berarti sini out login gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu bikin register, ya berarti nanti sini register. Terus kalau misalnya kamu punya apa? Buat nge-create produk, misalnya kamu punya URL produk ya berarti produk / create gitu. Emang di setiap function emang bikinnya manual. Nah ini udah. Kalau misalnya udah, di sini kan kita pakai endpoint out login. Kenapa kita pakai endpoint out login ya? Karena sama websitenya emang udah disediain endpoint. Kalau misalnya kamu pengen testing login, kamu bisa pakai endpoint namanya out login. Kalau misalnya kamu mau register, berarti mungkin mereka nyediain out/register gitu kan? Kalau ini apa nih? Out me berarti buat ngambil apa nih? Oh, buat ngambil data token. Kalau out me gitu-gitu. Jadi setiap endpoint itu emang punya kegunaannya masing-masing gitu kan. Ya kayak kamu aja kemarin Laravel, setiap URL yang kamu ketik di web.php itu kan ada kegunaannya masing-masing kan, iya nggak? Kalau misalnya slice product berarti buat akses halaman produk, kalau misalnya slice product create berarti buat nge-create gitu-gitu kan. Ini pun sama gitu.
lagi. Karena kita pakainya HTTP, soalnya kan di video itu kan pakainya Dio ya. Tapi sini aku pakainya HTTP, soalnya kalau HTTP itu dia lebih rapi dan lebih enak buat dipelajari. Di sini aku pakainya HTTP. HTTP ini dari mana? HTTP itu dapat dari dependensi yang udah kita download. Nih, ada kan HTTP? Nah, cuman HTTP itu, wah lu. Masih tadi aku tadi Nah, cuman HTTP ini emang dia agak rewel ya. Jadi HTTP ini emang dia harus diimport manual terus dialiaskan. Nih, lihat. Jadi, nih lihat apa nih? Oh. Nah, HTTP ini tuh dari nama alias yang kita bikin di sini. Kalau di sini kita kasih nama J, ya berarti di sini juga harus J gitu. Jadi itu penamaan alias dari package yang mau kita pakai gitu. Paham kan? Ya, jadi HTTP ini tuh penamaan dari package yang mau kita pakai. Kalau misalnya kamu namanya pakai namamu ya terserah, karena kan itu kan cuma alias kan. Kayak itu aja di for each kan kayak misalnya $product as $pro gitu kan. Nah, itu emang harus dialiaskan gitu. Kalau Dio tuh kayak gimana, Kak? Hah? Dio. Kalau Dio beda lagi kodenya, dia nggak pakai beginian. Gimana ya? Nanti deh kita praktekin ya. Tapi dia URL juga. Apanya? URL juga. Dia tetap pakai URL juga. Orang banyak pakai apa? HTTP. Ini biar apa ya? Universalnya pakai HTTP cuy, orang jarang pakai Dio, nggak laku soal itu. Nah, HTTP lihat lagi di sini kita punya variabel respon nanti buat nyimpan data. Nih kalau aku buka Postman dulu deh, kamu gak ya? Atau aku buka di sini. Emang harus buka Postman sih. Lemot aja Kak. Nanti lemot lagi males. Enggak loh, adikku yang ini. Oh enggak deh. Nah jadi gini, ini ya codingan ini nih sepanjang ini itu terjemahan dari UI Postman yang ini. Jadi gini, ini buat yang di atas tadi yang Yuri Parse, ya. Terus lagi di sini kita punya variabel namanya respon. Respon ini tuh wadah nanti buat kita masukin data ke dalam API. Jadi codingan yang ini nih itu sama aja kayak tipe datanya sini apa? Post. Kenapa pakai post? Karena kita mau input data. Jadi post itu sama aja kayak ini. Kayak bagian ini. Kalau misalnya kamu ngambil data berarti bukan post, tapi diganti jadi get. Paham ini? Lagi. Kita masukin URL-nya. URL ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Ya, ini kan wadahnya kan URL tuh. Ya kan? URL, terus header-nya apa? Content type application JSON. Ini apa? Ini. Dapat dari sini. Header authorization. Bisa enggak sih? Apa di header ya? Ada loh application JSON tuh di tadi apa ya? Direction. Nah, biasanya nanti dia perlu ini. Login itu dia perlu yang namanya content type application JSON. Ini tuh artinya kayak kita ngasih tahu Dart kalau misalnya itu bentuknya JSON. Tuh.
Jadi content type itu buat bilang ke server kalau kita kirim data dalam format JSON gitu. Jadi ini URL, ini header nih header. Ini kayak di bagian sini nih, kayak kita ngisi bagian sini header. Kita isi namanya content type application JSON gitu. Kalau diterjemahin. Aduh maaf ya ini kayak kebanyakan komen kali. Nah ini udah. Body itu kayak gini. Body itu kayak ini. Kan kemarin itu kita nyoba testing atau coba ambil respon lewat sini kan, body yang raw. Begitu. Codingan yang tadi itu, yang ini nih yang body ini buat ini. Ini buat ini. Tuh. Jadi kalau misalnya kita mau login, kita kan kalau misalnya mau login lewat API, katanya kita butuh buat masukin username sama buat masukin password gitu kan. Ya udah sama. Body juga sama. Kalau kita mau masukin data ke dalam API, kita butuh username sama kita butuh password. Udah. Di sini kenapa pakai string? Karena key-nya jelas. Key-nya apa sini? String, gitu kan? Kenapa sini kita pakai dinamik ya? Karena kita kan nggak tahu ya nanti orang bikin username atau orang bikin password itu emang huruf semua kah atau nanti ada angka semua kah gitu-gitu kan. Makanya kita pakai dinamik gitu. JSON, tuh. Jadi JSON encode ini buat ubah data yang bentuknya map string. Ini kan bentuknya map ya. Iya kan ini jelas map. Kenapa? Karena ada key sama ada value. Jadi JSON encode ini buat ubah data map string dinamik, jadi string JSON karena body itu bentuknya harus string gitu. Nah ini udah. Nah ini si body ini tuh kayak terjemahan buat UI ini, gitu kan? Cuma kita nggak pakai ini sebenarnya udah penting nggak penting sih, aku pakai ini karena biar ngikutin websitenya aja. Kata kalau misalnya mau coba testing harus pakai itu. Nih tuh kan harus pakai ini kan katanya. Terus lagi di sini aku punya variabel namanya final dinamik, namanya decode ini bentar. JSON. Nah, catat dulu biar sambil jelasin.
Oh my god, Jel. Apa malam ini di situ? Hah? Apa malam ini bakal rilis jadwal? Soalnya kata Jay sesuatu yang seru bakal ada. Saya jangan juga ditanya ini kan. Terus bakalan bentar lagi bakalan diumumin. Umum sudah Sedangkan pas nanya Niki katanya cuma gitu doang. takut ya tuh. Udah ada pusatnya. Nah, nih lihat. Jadi gini, kode yang di atas respon ini artinya kita ngirim data dari aplikasi kita atau dari Guard ke dalam API, gitu kan? Jadi kita perlu ubah dulu karena data yang mau kita punya ini bentuknya map, gitu kan? Kita harus ubah jadi string JSON. Nah, terus kalau udah nih datanya udah kesimpan nih, udah masuk kan, misalnya udah berhasil ke post, kita berhasil login, otomatis kan kita mau ngambil sesuatu ya dari responnya. Kayak misalnya kita mau ngambil token. Nah, karena kita mau mengambil sesuatu, jadi kan tadi kan data mana nih? Nah, data dari API itu kan bentuknya string JSON ya kan? Nah, karena kita mau ngambil lagi data dari Postman ke dalam aplikasi kita, jadi kita harus ubah lagi datanya, jadi map string gitu. Jadi cara ngubahnya pakai apa? JSON decode. Lihat di sini. Aku punya variabel namanya dinamik karena aku tipe datanya dinamik karena aku belum tahu nanti tipe data yang kita ambil itu apa, ya kan? Jadi masih ngawang nih, makanya sih aku pakai dinamik karena kan aku nggak tahu nih nanti data yang aku ambil dari API itu bentuknya string kah atau integer kah gitu kan. Terus aku punya variabel namanya decode. Decode ini nanti buat wadah buat nyimpan data yang kita ambil dari API yang kita nggak tahu bentuknya apa, tapi dia udah di parsing, udah diubah gitu kan, udah di convert. Terus ini aku pakai JSON decode. JSON decode itu apa? Buat ubah string JSON. String JSON berarti di sini udah jelas ya, string JSON itu data dari API. Jadi map string yang bisa kita akses gitu kan. Nah, nanti yang di decode ini apa? Respon titik di respon ini dapat dari mana? Respon itu nama tadi kan, nama variabel. Yang diambil itu apa? Body-nya. Artinya nanti kita ngambil data ini, username sama password gitu. Nanti username sama password ini yang diubah jadi map string gitu. Jadi dia balik lagi datanya bentuk semula. Nah, kalau misalnya udah gitu, ya udah di sini kita aku punya variabel namanya map string dinamik, namanya data. Di sini aku maksa sih biar nanti data yang diambil itu bentuknya harus map string. Kalau misalnya enggak, ya kita decode. Dia bentuknya tetap harus string dinamik. Ini kode ini tuh buat meminimalisir biar enggak error. Jadi kita maksa kode nanti tuh harus udah convert bentuknya jadi map string dinamik gitu. Terus kalau misalnya udah ya udah di sini kita bikin kondisi nanti kalau misalnya di API itu ada namanya respon 200. API itu ada namanya respons status code, namanya status code 200. Nah, di API itu banyak banget nomor ya, banyak banget status code. Kalian pasti sering lihat juga pasti di website kalian ada error 500, error 501, 400 itu namanya status code ya. Di API itu wajib, entah itu kalian mau ngambil data ataupun kalian mau masukin data ke dalam API itu status code-nya wajib banget 200. Kenapa? Karena 200 itu artinya oke itu berhasil. Ya. Kalau misalnya statusnya selain 200 berarti udah pasti itu gagal. Gitu ya. Di sini aku bikin pengecekan. Nanti kalau misalnya respon ini apa sih? Buat kita masukin data ke dalam API gitu kan. Nanti kalau misalnya kita berhasil buat masukin data ke dalam API, status code-nya kurang dari 200 atau misalnya lebih dari 300 alias misalnya error 400, error 500, 501 dan yang lain-lain, itu kan berarti error ya, nggak berhasil kan? Maka nanti kita bakal nampilin pesan error. Login gagal, betul. Login gagal cek username atau password.
word gitu. Ini kode buat itu. Jadi ngecek kalau misalnya statusnya bukan 200, tampilin pesan error gitu. Kode yang ini ya, ini udah jelas lah. Kalau misalnya responnya nggak 200, berarti dia gagal. Tampilin pesan error gitu doang. Pokoknya ingat ya, kalau API itu kodenya harus selalu 200. Entah itu kalian mau input data ataupun kamu mau ambil data harus selalu 200. Karena kalau nggak 200 berarti dia error. Ya ini jelas kan? Responnya kan artinya kan kita masukin data ke dalam API gitu kan, dengan status code-nya berapa. Kalau dia kurang dari 200 berarti udah jelas bukan 200 kan. Terus ini garis-garis respon code-nya lebih dari 300 gitu. Berarti kan ini kode gagal kan? Kalau misalnya kodenya gagal ya berarti tampilin pesan error login gagal gitu. Aduh. Ini tuh variable buat udah ini. Nah, lihat lagi di sini. Aku punya variabel tipe datanya dinamik karena tadi token namanya juga variabel token raw, berarti kan datanya masih mentah gitu kan. Raw kan artinya mentah kan. Karena aku mau ngambil data token. Kenapa di sini aku bikin variabel namanya token raw? Karena kan aku belum tahu tuh nanti token yang kita ambil itu bentuknya apa, tipe datanya gitu kan. Makanya di sini aku kasih tipe data di sini dinamik biar aman. Terus di token raw ini isinya apa? Isinya itu aku ngambil data dari API. Dari sini aku ngambil data dari API. Nah, ini akses token. Token ini tuh apa? Itu nama field. Ini aku send. Ini ya. Nih. Itu tuh istilahnya kayak aku tuh belum tahu gitu loh. Apa namanya respon dari API itu buat token itu fieldnya namanya apa? Kan kadang ada orang yang kasih nama fieldnya token doang, atau kan kadang ada orang yang kasih nama fieldnya access token gitu kan. Makanya sini aku bikin dua.
akses token sama token. Paham nggak ini? Ternyata pas kita lihat di sini tokennya namanya apa fieldnya? Akses token gitu. Oh ternyata bener berarti yang ini nama fieldnya akses token. Emang Ini cuma 2 itu ya? apa? Emang cuma 2 itu Biasa secara universal orang bikin begitu nggak sih? Jarang nggak sih orang bikin token aneh-aneh gitu namanya? Aku ikut secara universal aja, biasanya orang-orang kasih namanya akses token atau token gitu, ya kan? Soalnya jarang nggak sih kayak kamu bikin aplikasi nih token, terus kamu tokennya bikin field kayak token aja gitu, kayak jarang nggak sih orang bikin begitu kan? Biasanya kan cuma akses token atau token gitu. Ini secara universal emang namanya gitu doang sih, gitu. Jadi intinya kode token raw ini aku ngambil data token mentah dari field akses token atau dari field token gitu, paham? Nah, terus kalau misalnya udah dapat nih data token yang mentahnya, aku bikinlah variabel namanya string karena tadi aplikasi kita itu menerima data dalam bentuk string gitu kan. Ya udah, aku punya variabel namanya token. Jadi nanti token yang mentah ini ya aku nggak tahu tipe datanya apa, aku ubah jadi string. Tapi kalau misalnya kosong ya aku ubah aja jadi string kosong gitu, jadi 0 gitu, jadi 0 gitu, jadi kosong. Paham? Ya udah. Kalau apa? Kalau misalnya nanti data yang kita ambil ternyata nggak ada atau kosong, ya kita ubah jadi ini aja, dikosongin. Atau misalnya datanya nggak jelas, belum yakin string, jadi nanti dikosongin aja jadi string kosong, gitu. Paham? Jadi intinya di sini kita ngambil data token mentah dari field access token atau dari field token, terus data yang bentuknya kita nggak tahu tipe datanya apa, kita ubah jadi string, gitu. Udah paham di sini? Nah, terus lagi di sebelah sini kita ngecek lah. Kalau misalnya tokennya kosong, tampilin error token tidak ditemukan dari server. Atau itu tadi token kosong, token is empty, berarti dia dari sini. Gitu kan? Kalau ternyata tokennya ada, ya udah tinggal di return. Makanya lihat di sini karena hasil akhir di sini tokennya bentuknya string, ya kan? Makanya di sini fungsinya apa? Feature-nya kembaliannya string gitu. Gitu. Jadi singkatnya ya, di login ini, di function login ini sama aja kayak kita melakukan proses login dengan memasukkan username sama password dan nanti ada kembalian bentuknya string berupa token. Udah. Udah ini? Oke. Terus kalau misalnya udah, ada lagi yang namanya out repository. Out repository ini cuma ini sih, repository itu penyimpanan ya? Boleh juga. Iya Anjeli, kamu udah lihat benefitnya CGV? Anjeli, oi, kamu udah lihat benefitnya CGV? Hah? Benefitnya CGV? Kenapa? Jelek. Iya, kalau CGV yang bagus banyak Sinopolis. Iya jelek, kayak kertas ringan doang, kasihan. Iya, poster. Tangis itu nggak nonton, baca dia. Padahal sebenarnya Apa? apa ya? Saya bagi-bagi parcel juga kan, ambil aja dah siapa yang mau. Nggak mau datang. Bagi dunia ya? Enggak mau ikut kan? Ambil aja, ambil aja siapa yang mau ambil dah. Kenapa nggak ikut? Bukan ada.
kebondingan. Oh, nanti aku kebondingan. Aku belum siap kebondingan. Jadi bondingan. Nggak mau. Enggak sih, kamu ada Fadila. Ya kan? Mami begitu. Maaf ya. Lain kalian ikut? Sumpah demi? Iya. Banyak kayak ikut, Aisyah ikut, aku ikut, Yasmin ikut, Zakia ikut, Atika ikut. Pikirnya sendiri. Oh ya, kamu ikut. Yang gak ikut cuma Najla sama Yumna doang. Oh ya udah nggak apa-apa ada temannya. Nggak jadi. Nggak usah ikut, ikutan yang pulang aja. Tapi gak mau ikut. Biar banyak orang takut nggak ditemenin. Enggak, aku di rumah aja. Dari videonya nggak ada yang ngambang semua ya, nggak ada yang tenggelam. Ayo. Kan nggak takut juga apa. Kerennya kudu nyelam. Wow. Gimana? Udah nih kok tenggelam sendiri aja. Bosan. Mana tenggelam jalan lagi. Gimana itu mah kapal selam Apa ini? ngomong. Tiba saatnya kita Ayo. ngomong kayak Fadila. Langsung wewe gombel. Harus Kalau tenggelam pemberatnya gimana kan bawah? pakai ini nggak sih? Maksudnya berarti kalau gampang di dinamo kapal selam. Aduh. Tapi kalau misalnya dia tenggelam udahlah nggak usah mikir. Kalau enggak, Kan kabelnya kan nggak waterproof. nah itu berarti harus bikin itulah packaging yang Pakai ini, pakai apa tuh namanya? waterproof. Apa sih yang ngambang tuh? apa gabus. Iya, kan harus tenggelam gitu. Gimana pula? Nah ini Lah. begini. Harus tenggelam nyelam. Iya cuy, kenapa ini? Nyelam dalam air tak terlihat. Iya. Nggak tersenyum. Screenshot aku kirim ke grup. Ya, harus tenggelam guys. Emang kita tenggelam. Pada pertama lagi. Tidak pertama tidak tenggelam. Kami masuk kok airnya. Cuma bocor masuk air. Koko. Kalau setengah aja masuk air? Iya kayak ini gitu loh Kak, kayak misal. Lah kan emang kapal setengah masuk air. Enggak loh kok. Pada Ini kan nggak filmnya kapal selam. Iya maksudnya, tapi kan kamu kapal setengah jebol ke air kan emang kapal setengah nyemplung ke air berarti nggak semuanya berada di atas kan? Oh berarti nggak apa-apa kan? Nggak boleh lah. Oh iya jadi gimana Itu harusnya? tadi Mbak Desi ngomongnya begitu sih. Harus nyelam bener-bener nyelam masuk. Mungkin Mbak Desi pengennya kayak masuk. Lah gimana itu? Slow tip aja semuanya. Masa iya sih? Gimana ya? Gimana Sya? Kamu kalau pakai gabus nggak bakal bisa, soalnya kalau pakai gabus pasti susah itu, dinamonya pasti kerja berat itu buat menggelamin diri. Kasih batu aja dulu. Nanti nggak bisa naik lagi. Aduh ya Allah. Gimana ya nenggelaminnya Sya? Tutorial menenggelamkan seberat 70 kilo. Drone underwater ini. Nah lihat sini, ini apa? Pokoknya out repository itu cuman apa ya, penyimpanan doang lah, atau jembatan antara data lokal sama data remote. Jadi biar lebih rapi aja. Di sini aku bikin field namanya out remote data search. Aku ngambil dari out remote data search ya kan. Sama aku bikin out local data search, aku ambil dari out local. Terus aku namain aja. Kalau yang remote aku namain variabel jadi remote, kalau yang lokal aku namain jadi lokal. Terus ini aku bikin constructor. Nah, kalau udah di sini lihat, aku bikin function login. Login ini sama kayak tadi, login itu butuh buat masukin username sama butuh buat masukin password gitu kan? Ya udah. Terus cara dapetin token gimana? Kita panggil yang remote-nya tadi kan? Di dalam remote data source kita kan udah bikin function namanya apa tadi? Login, ya kan? Ya enggak? Nih, lihat pencet aja login dapat dari sini kan?
Nah, lihat. Karena di login ini kita punya dua parameter yang required dua-duanya. Makanya tadi pas kita pencet login, dia otomatis ngisi apa? Username sama password ya. Nih, aku pencet aja nih, login nih. Pang. Tuh, langsung kan? Bukan aku yang bikin kan? Dia emang langsung. Kenapa? Karena di dalam function login ini dia punya dua parameter. Artinya karena dia punya dua parameter, kita harus isi dengan dua argumen juga gitu. Nah, kalau misalnya udah, nih nanti kan orang udah login nih. Nanti aktivitas orang yang udah login itu aku taruh dalam variabel namanya token. Kenapa aku ngasih nama variabelnya token dan bentuknya string? Karena itu tadi di login ini kan dia ada kembalian bentuknya string. Dan yang dikembalikan itu apa? Token. Ya kan? Makanya di sini aku bikin variabelnya itu string token. Paham? Nah, terus lagi aku await lokal karena aku mau nyimpan data tokennya kan nyimpannya di lokal kan, bukan di Firebase ya, kocak. Ya, token itu disimpannya di lokal. Dan di sini makanya di sini aku panggil lokal. Terus di dalam lokal kan aku punya function namanya save token. Di dalam save token ini aku punya satu parameter namanya apa? Token. Nah, ya udah, makanya kalau misalnya aku mau menggunakan function ini, aku harus masukin token. Token ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Jadi artinya kalau misalnya orang udah login nih, dia kan udah punya token tuh. Tokennya disimpan dalam variabel token. Ya udah, nanti variabel tokennya itu aku simpan di save token. Ya udah. Terus nanti tinggal dikembalikan deh token. Selesai. Paham ini? Ya. Paham enggak kamu mau apa jadi Risha? Oh enggak, oh enggak. Maaf ya, bos. Paham nggak ini? Paham. Oke. Sekarang lagi aku punya function namanya getSaveToken. GetSaveToken ini jelas tadi bentuknya apa? String. Cara menggunainnya apa? Aku tinggal panggil lokal, terus aku tinggal panggil function namanya getSaveLocal. Sisanya juga sama buat logout sama buat login. Gitu. Udah? Udah deh. Habis itu ada login block. Nih, blok itu kan sebenarnya ada 3 ya. Kayak kamu kemarin itu bikin blok kan dia langsung ada 3 tuh kan. Ada yang blok, ada event, ada stat. Event itu buat isi nanti event-eventnya mau ada apa aja. Kan pasti event itu ada yang start sama buat login gitu kan. Sama buat logout. Event itu kayak kegiatan. Karena di sini kita bikin blok buat login, otomatis kan blok buat login itu kan ada beberapa kegiatan kan. Ada kegiatan sebelum login, ada login started, maksudnya terus ada kegiatan buat login sama aku campur aja lah sama logout. Sebenarnya sejatinya logout ini dia harusnya bikin blok lagi. Tapi sini aku satuin aja. Jadi nanti dia ada 3 kegiatan, ada kegiatan start awal, ada kegiatan pas login, sama ada kegiatan logout. Jelas, karena ini buat login start otomatis kan kita nggak ada ngapa-ngapain, ya kan? Nah, di sini aku punya event namanya login request. Login request itu kan pasti, karena kalau misalnya kita mau login, kita harus masukin apa? Username sama buat masukin password dan dia harus required gitu. Karena nggak mungkin kan kamu bisa login cuma dari username sama password gitu kan. Stat itu apa? Perubahan stat. Perubahan stat itu apa? Ya ini tahu perubahan stat kan. Kalau misalnya dia loading tampilannya gimana, kalau misalnya sukses ngapain, kalau misalnya error ngapain gitu. Itu namanya stat. Apa ya? Halaman. Stat. Itu iya, bukan halaman sih, lebih kayak kondisi, cuy. Jadi secara universal, iya kan, kita kan punya 4 kondisi utama kan, ada namanya kondisi inisial sebelum interaksi. Nah,
Udah ini. Iya, state itu tuh kayak perubahan UI atau kondisi di halaman kayak misalnya gini. Aku pernah bilang kalau misalnya kita yakin di halaman itu nggak ada perubahan UI, pakainya stateless karena dia nggak ada perubahan state, gitu kan? Kalau misalnya kamu rasa ada perubahan state, kayak misalnya UI-nya berubah, kamu pakainya stateful. Jadi state tuh kayak perubahan UI, maksudnya ada perubahan lah, gitu. Jadi cara universal state itu ada 4, ada inisial itu kan berarti kondisi awal belum ngapa-ngapain. Terus ada loading kan berarti kondisi saat misalnya karena ini buat apa login, berarti ada kondisi pas kita lagi proses loading gitu kan. Proses login, konsep proses login, state-nya apa yang berubah? Mungkin nanti di halamannya dari yang tadinya tombol login berubah jadi muter gitu. Itu kan namanya perubahan state kan. Terus lagi ada state yang namanya sukses. Nah, kalau misalnya login nanti berhasil, ada apa? Nanti ada data yang dibawa nggak? Nah, nanti kan ada data yang dibawa kan? Yang dibawa itu apa? Token. Lagi, kalau misalnya error kan pasti banget error itu ada yang dibawa datanya apa? Pesan error. Tuh. Pasti banget kalau error. Login state error tuh pasti banget kayak gini. Pasti banget dia bentuknya cuma bawa message doang gitu ya. Pesan errornya nggak diisi. Pesan errornya diisi di mana? Nanti di itu sama mesin. Sama dart nanti lihat. Ini login initial login bla 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 ini sesuai sama nama bloknya ya. Ini kamu apa nama bloknya sini? Login. Ya udah makanya sini login initial, login loading, login sukses sama login kalau buat logout berarti logout initial, logout loading, logout error gitu-gitu kan. Kalau misalnya ini buat blok product step berarti product initial, product loading gitu-gitu. Depannya ini tuh pakai nama apa? Nama bloknya. Kalian punya blok buat apa? Buat logout, loading, atau buat apa? Blok itu tuh sama kayak getX, dia tuh step management, maksudnya kayak kode yang memudahkan kita misahin antara logic sama UI. Jadi UI aja, logic aja gitu, nggak nyampur. Jadi lebih rapi pakai blok gitu. Paham ini? Inisial kan nggak ngapa-ngapain kan, makanya nggak ada apa-apa. Loading juga nggak ngapa-ngapain kan, makanya nggak ada apa-apa. Sukses jelas dia ada hasilnya kan, dia nggak hasilnya berupa apa? Token gitu. Kalau error ada hasilnya berupa pesan error gitu kan. Nah ini udah state. Nah ke blok. Di blok, nah tadi aku udah punya jembatan kan, jembatan buat pakai semua function yang aku bikin di out remote sama di out local aku simpan dalam out repository gitu kan. Makanya sini aku panggil out repository itu kan. Nah lagi di sini karena tadi di bagian event, nah lihat di blok ini tuh buat kalian nyimpen
kalian udah bikin apa? Event, ya kan? Kalian udah bikin nanti di login mau ada kegiatan apa aja gitu kan? Dan kamu udah bikin set. Jadi kalau misalnya kalian punya blog itu kan pasti ada 3 tuh. Ada blog, event, sama ada set. Yang paling pertama kalian otak-atik di event dulu. Ya, di event di sini kalian setting. Nanti karena ini namanya login event, nanti di login itu bakal ada apa aja. Nanti di login kan pasti ada, ini started ini pasti emang begini ya. Emang awalnya pasti ada started. Nah, nanti kan karena ini namanya login blog, berarti nanti ada proses buat login. Terus aku satuin sama logout gitu. Nah, kalau udah kalian bikin event, lanjut kalian bikin stepnya. Step itu tadi pasti ada 4 kan, ada inisial belum ngapa-ngapain, ada loading, terus ada sukses. Nanti sukses kalian tinggal pikirin aja. Sukses itu nanti bawa sesuatu apa enggak gitu kan. Kalau bawa sesuatu ya taruh gitu kan, tapi kalau enggak ya udah kosongin. Terus kalau error ini pasti banget kodenya kayak gini. Jadi nggak usah mikirin error. Nah, karena kalian udah bikin event sama set, otomatis logiknya kalian simpan dalam login block gitu. Jadi login block ini logik yang bakal kalian isi buat event yang tadi kalian bikin. Gitu. Lihat di sini. Tadi kalian punya berapa event? 3. Ya kan? Ada starter, ada request, sama ada logout request. Gitu kan? Nanti kalau misalnya aku mau pakai event login start atau login request atau logout request, aku harus menggunakan function ini sesuai yang kita bikin. Paham kan? Itu dari mana? Ini di bawah kita bikin dulu functionnya. Nah, pertama katanya kalau misalnya aku mau pakai event login start, aku harus pakai metode yang udah disediakan, namanya onStarted, gitu kan? Ini tuh custom ya. Terserah kamu isinya apa. Kita pakai underscore biar private, gitu. Nah, awal orang mulai login, itu kan pasti nanti dia loading dulu kan. Kalau misalnya dia mau menggunakan function onStarted, pasti nanti dia UI-nya loading dulu gitu kan. Terus di sini kita pakai try catch itu kalau misalnya ada kode yang kita rasa error, bakal ada apa gitu kan, plan B-nya gitu kan. Kita mulai di sini. Aku punya variabel namanya token gitu kan. Nanti di sini di token ini aku panggil out repository buat get save token, alias aku ngambil data token yang udah kesimpan dalam shared preference gitu kan. Nanti tokennya ini aku simpan di dalam variabel token gitu. Nah, di sini aku bikin pengecekan lah. Nanti kalau misalnya ternyata tokennya ini nggak null dan dia nggak kosong, maka dia berhasil login. Gitu. Tapi kalau misalnya gagal ya berarti dia nggak ngapa-ngapain, nggak ada action apa-apa. Ya udah, catch ini kan kondisi error kan. Kalau misalnya yang di dalam try ini tidak terpenuhi, ya udah kondisi errornya kalau misalnya gagal ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ini sama aja get started itu sama kayak kalian buka aplikasi nih. Dia ternyata ngecek dulu di sini orang ini udah login apa belum, makanya dia loading dulu kan. Loading dulu, terus ngambil data dulu dari dalam chat preference, dari dalam lokal ngambil data kan. Kalau ngambil data token, kalau misalnya data tokennya ada, maka dia langsung masuk ke dalam halaman home page. Login sukses. Gitu. Wow, kayak masih pikiran sih. Tapi kalau semisal dia nggak ada token, ya berarti nggak ngapa-ngapain. Berarti dia balik aja ke halaman login page gitu. Paham? Nah, lagi di sini aku punya event lagi, karena di sini aku punya metode namanya onLogin, karena di sini aku punya event namanya login request. Kalau yang lihat di sini login request itu kan artinya aku punya event atau aku punya kondisi orang kalau misalnya login gitu kan. Login ini harus masukin username sama harus masukin password gitu. Terus lihat di sini. Di sini aku bikin metode buat orang login, onLogin, sedang login. Orang login pasti loading dulu kan, ya enggak? Loading dulu, terus ini aku tetap pakai try catch biar aman. Nah, di sini aku ngapain? Login itu aku ngapain? Pertama dia loading dulu, kalau udah loading, aku panggil out repository. Out repository aku panggil apa ini? Metode yang namanya login. Lihat, ini metode login kan? Metode login ada berapa parameter? Ada 2 parameter, ada username sama ada password. Makanya di sebelah sini, karena di situ ada 2 parameter, namanya username sama ada password. Lihat sini, ada 2 parameter kan? Required username sama password. Nanti kalau misalnya orang login harus masukin apa? Username sama masukin password. Kenapa di trim? Biar nggak ada spasinya gitu.
Jadi kalau misalnya orang mau gunain event yang namanya login request, dia harus menggunakan method onLogin. Method onLogin itu isinya apa? Isinya loading dulu, kalau sama digunain gitu kan, baru nanti masukin data ke dalam function login gitu kan. Nanti kalau misalnya berhasil, maka masuk ke login sukses dengan bawa data token gitu kan. Tapi kalau misalnya dia gagal, ya tampil pesan error gitu. Ini message, ini pesan error ya, exception, pesan error, terus pakai login error, pakai set login error, ya kan? Nah, login error tadi ngapain? Bawa data apa? Message. Makanya di sebelah sini login error dalamnya message, karena tadi dia bawa data error, gitu kan? Gitu, paham? Oke. Sekarang buat logout juga sama sih. Katanya kalau misalnya kita punya event namanya logout request, kita harus gunain method yang namanya onLogout gitu kan? Nah, method onLogout ini isinya apa? Loading dulu kan, otomatis kan pasti sebelum logout kan pasti loading dulu kan. Kalau udah loading, kita mau ngapain? Kita panggil lah jembatan di dalam out repository namanya logout. Di dalam logout ini kita ngapain? Remove kan. Udah selesai. Makanya nanti dia ke logout. Nanti kalau misalnya dia udah ke logout, ya udah dia pakai lagi login initial. Login initial tadi apa isinya? Enggak ngapa-ngapain. Enggak ada apa-apa kan dari initial. Tuh, kondisi awal belum ada interaksi. Paham ini? Gitu. Kak tadi shared preference buat apa? Penyimpanan lokal. Shared preference itu cuma penyimpanan lokal doang. Yang ada di HP kan, Kak? Ya. Kayak kalau biasa bikin notes, kalau misalnya kayak aplikasi ringan yang penyimpanannya nggak terlalu berat, itu pakainya shared preference biasanya. Kayak ini, kontak HP. Emang kontak HP ada cloud-nya? Nggak ada kan? Maksudnya kan pokoknya sesuatu yang nggak bisa kalian backup atau masuknya nggak pakai akun, biasanya dia nyimpennya di shared preference. Kayak misalnya kalian punya kontak di HP, emang kontak HP kalian harus login dulu ke Google? Kan enggak kan? Harus login nggak pakai email gitu, enggak kan? Pasti emang di HP kalian emang ada kontak kan? Nah itu nyimpennya pakai shared preference. Oh iya. Gitu. Oh, pantas not gitu enggak juga. Iya. Not kan nggak bisa ke backup kan? Karena itu nggak ada cloud-nya, dia nggak ada penyimpanannya gitu. Paham? Lihat lagi di sini. Aku punya halaman namanya home page, ya kan? Home page ini jelas. Kenapa sih ada token? Karena itu tadi kan di halaman home page kan ada token kamu yang angkanya aneh itu. Nah, aku tuh mau ngeluarin itu doang. Makanya di sini aku bikin field namanya string token. Ini nanti buat nyimpan data token, gitu kan? Ya udah. Nah, lihat di sini. Ini cara pakai block. Nanti blok itu ditaruh di tempat yang mau kalian gunakan. Karena di sebelah sini aku punya 3 event, ada start, ada login, sama ada logout gitu kan. Otomatis karena dia logout, dia digunakannya di button logout dong, iya enggak? Ya kan? Makanya di sini di bagian on press-nya. Awalnya kan icon button kosong kan, on press-nya nggak ada apa-apa kan. Nah, di sini aku isi lah pakai context read. Yang di read apa? Pasti pas awal kamu bikin context read itu dia pakainya gini dulu. Kodenya stat block. Nah, stat block ini kan awalnya merah kan. Nah, ini harus disesuaikan karena namanya block berarti harus diisi sama block yang belakangnya block. Berarti kalian punyanya cuma satu, apa? Login block gitu. Kalau misalnya kamu punya buat produk, nih lihat di sini. Pokoknya kalau misalnya belakangnya block berarti harus diisi sama block juga. Tapi kalau misalnya belakangnya event berarti harus diisi sama yang belakangnya event juga. Kalau misalnya belakangnya state harus diisi sama yang belakangnya state juga, gitu, paham? Nah, karena nanti kalau misalnya kalian bikin gini tuh awalnya pasti selalu block, makanya kalian isinya pakai block. Kita block cuma satu apa? Login block. Makanya sini isinya login block. Nah, di login block ini kita pengen menggunakan apa? Add apa? Kita pengen menggunakan event apa? Nah, karena di login block ini dia cuma ada 3 event kan, ada apa? On started, login request sama logout request gitu kan. Ya udah. Ini kan tombol buat apa? Logout kan? Makanya kita pakai event logout request. Itu udah selesai. Makanya pas diklik dia udah bisa selesai. Ini nggak perlu ada apa-apa. Kenapa? Karena sini kita cuma buat ngeluarin data token doang kan. Sama ini kan cuma UI doang kan. Udah. Lagi di login paling pentingnya. Waduh. Remove all comment. Nah, lihat sini. Di login tadi kita pakai apa? Self kan? Iya nggak? Pakai yang ini deh. Nah.
login page, kita itu pakai dia stateful. Kenapa kita pakai stateful? Karena nanti ada perubahan state atau perubahan UI. Maksudnya apa? Kita kan punya button login kan, ya nggak? Button login kan sebelum kamu pencet tulisan login kan, ya nggak? Pas kamu pencet dia langsung muter circular progress indicator kan. Berarti kan itu ada perubahan state kan. Nah, makanya harus pakai stateful. Paham? Lagi lihat di sini. Kamu punya 2 text field. Kamu punya 2 hal yang harus diinput. Makanya di sini kamu bikin 2 variabel pakai text editing controller karena ada 2 yang harus diinput. Ya, ada username sama ada password. Pakai underscore terserah, nggak mau pakai juga terserah. Ya, ini custom ya. Kalian mau pakai underscore mau nggak pakai juga serah kamu ya. Karena ini kan cuma nama field, gitu kan? Kemarin aku bilang kalau kamu punya text editing controller wajib buat di dispose. Karena kalau enggak nanti ya itulah leak nanti memorinya. Gitu. Terus lagi lihat di sini. Aku punya function namanya underscore login. Di underscore login ini aku ngapain? Artinya nanti kalau misalnya orang menggunakan function underscore login, aku mau ngegunain function di blok yang udah aku bikin tadi. Makanya sini aku context with login block, ya kan? Nah, karena ini namanya method underscore login, otomatis dari 3 di login block ini aku harus menggunakan yang mana? Jelas login request, karena itu metode buat login. Paham? Nah, di login request, lihat di sini, aduh. Nah, dia harus masukin apa? Username sama harus masukin password. Ya udah. Username-nya aku isi pakai apa? Underscore user controller. User controller ini apa sih? Text field kan? Ini kan variabel buat nampung data dari text field, data inputan user gitu. Ini teks emang kodenya pakai gitu. Kan nggak bisa kan kalau tanpa teks kan merah kan tuh. Harus emang pakai teks. Gitu. Paham kan? Jadi nanti kalau misalnya orang login harus ngisi 2 kan? Harus ngisi apa? Username sama harus ngisi password. Username sama password ini diisi pakai apa? Pakai control. Paham? Oke. Kalau misalnya udah, tinggal scroll ke bawah. Ini text field kayak biasa lah, controller diisi sama user controller dan diisi sama password controller, gitu kan? Nah, gunanya di bagian sini. Blok consumer itu apa? Blok itu ada banyak ya, ada blok builder, ada blok consumer, ada blok apa. Itu oh iya deh. Kalau misalnya tenggelam itu dia butuh pompa air. Berarti? Kenapa butuh pompa air? Soalnya kan dia tenggelam kan, pasti kan otomatis masuk tuh kan. Kan otomatis butuh pompa air buat ngeluarin airnya. Kalau nggak kan buat ngekip udara dalam itu, dalam drone-nya. Berarti nggak apa kan? Ini. Ya kan? Opsinya 2, beli pompa air atau nggak usah pompa air. Yang penting setengahnya masuk. Setiap kalau begitu ya coba list kapal yang pantatnya nggak masuk ke air. Itu masuk semua lah. Cuman balik-baliknya gitu kan? Yang muter ke airnya menceret gitu kan? Ya, oke. Blok itu ada banyak. Oh belum. Ya. Tapi nggak apa-apa walaupun slow. Tapi kan ada kapal yang Apa?
Mau pembelaan apa? Udah, Sya. Nanti kita ini, Sya. Udah ya, nggak ada pembelaan. Kapal kita. Nah, blog itu sebenarnya ada banyak tahu. Ada kemarin kan pas kalian klik itu ada apa aja sih? Ada blog builder, ada blog consumer, terus ada blog tuh builder, blog selector, blog listener, blog consumer, blog provider. Banyak kan? Nah, kita pakai blog consumer dulu. Kenapa? Blog consumer itu untuk mendengarkan perubahan state dari blog. Maksudnya kalau misalnya kita berhasil menggunakan sesuatu dari blog, nanti dia bakal ada perubahan state. Tahu perubahan state kan? Perubahan state itu UI yang berubah. Biasanya digunakan untuk menangani side effect seperti menampilkan state bar, dialog, atau navigasi berdasarkan state tertentu. Kenapa aku merasa ini cocok pakai blog consumer? Karena aku mau nanti pas orang berhasil buat login atau misalnya orang gagal buat login, nanti bakal muncul snack bar. Snack bar itu kan termasuk perubahan state kan? Karena kan dia ada UI yang berubah kan? Makanya di sini aku pakai blog consumer. Gitu. Karena nanti aku mau nampilin snack bar gitu. Lihat lagi. Ini kan awalnya pas awal kamu pakai blog consumer kan di sini bukan nggak langsung login blog kan? Tapi apa dulu? State blog kan ini tadi yang aku bilang tadi. Kalau misalnya namanya belakangnya apa sih tadi? Depannya nggak sih, Kak? Iya kan? Ini bukan stat tahu apa gitu namanya. Gue masa stat aku lupa namanya apa gitu. Ya itulah pokoknya ya. Ya kalian paham lah maksudku ya. Pokoknya kalau misalnya belakangnya stat diisi sama yang stat juga. Kalau belakangnya blog diisi sama yang belakangnya blog juga. Jadi nggak usah pusing. Nah, di blog consumer ini dia punya atribut penting. Nah, dia punya atribut pentingnya nggak jelasin di sini ya. Oh iya, di blog consumer dia punya atribut penting. Di sini jelas dia require. Pasti ini penting banget kan? Dia nggak boleh kosong. Yang penting apa? Builder sama listener. Nah, gitu kan? Makanya sini ada listener. Nah, listener itu biasanya diisi sama fungsi yang akan dipanggil setiap stepnya berubah. Di sini kan kita mau manggil kalau misalnya error, jelas kita mau nampilin apa? Snack bar. Snack bar itu diisi sama apa? Sama pesan error. Nah gitu lagi di blog builder ini tuh ini apa ya? Ini bedanya.
Kalau listener itu nanti diisi sama fungsi yang dipanggil setiap state-nya berubah. Kalau misalnya state-nya berubah, kalau misalnya builder ini buat membangun widget. Listener tuh Kalau listener itu buat memanggil fungsi kalau misalnya ada state yang berubah, ini kan state ada berubah kan. Kalau misalnya dia login error, kita bakal nampilin apa? Stack bar gitu. Tapi kalau builder ini kita membangun widget. Maksudnya membangun widget apa? Lihat di sini. Builder. Kita isi sama apa sini? Aku bikin variabel bentuknya bool. Karena bool. Karena dia true atau false. Kan loading itu kan cuma ada dua kondisi kan. True sama false. Kalau misalnya nanti loading, aku mau pakai state yang namanya is loading gitu. Loading. Kok loadingnya kayak mana gitu. Nah terus gini. Karena builder itu dia cuma buat widget ya, cuma buat membangun widget. Jadi di sini aku yang dibungkus pakai builder itu apa? Si Elevated button. Kenapa harus dibungkus? Karena nanti Elevated ini bakal berubah. Kenapa dia bakal berubah? Karena nanti pas di press, pas dipencet, ya kan? Dia otomatis ya kan? Loading itu kan pasti widgetnya berubah kan, ya enggak? Yang tadinya dari teks jadi circular progress indicator, ya kan? Ya enggak? Perubahan ya, Kak. Ya. Pokoknya builder itu buat perubahan UI-nya. Kalau misalnya listener itu ada side effect-nya. Jadi kalau misalnya ada side yang berubah, efeknya apa? Gitu. Iya. Paham enggak? Enggak. Ini apa ya? Pokoknya. Listener itu tuh buat naruh ini kan tadi kan block consumer itu kan dipakai kalau misalnya ada perubahan state dari block dan nanti dia ada side effect-nya kan, entah itu buat nampilin snack bar, dialog atau buat pindah halaman. Di sini kita pakai block consumer karena aku mau kalau misalnya orang berhasil login atau misalnya orang gagal login dia muncul snack bar. Otomatis kan itu kan ada perubahan state kan ya enggak, atau dia muncul UI baru berupa snack bar gitu kan. Nah, di dalam block consumer dia ada dua atribut penting, namanya ada builder, ada consumer. Bedanya kalau listener ini kan dua-duanya wajib diisi. Listener ini tuh nanti diisi sama kalau misalnya ada perubahan state, dia bakal ada side effect yang muncul. Dilihat di sini, consumer itu biasanya muncul apa sih? Snack bar, dialog, sama pindah halaman gitu kan. Nah, kalau misalnya ada perubahan state, nanti side effect yang muncul. Nah, state kan aku punya 4 state kan, ada initial, loading, sukses, sama error, ya kan? Nah, di sini aku bikin buat state error. Kalau misalnya nanti state-nya error, aku munculin snack bar gitu. Toh, kalau misalnya builder ya dia nge-build widget baru. Jadi kalau misalnya yang di-build kan pasti si tombolnya kan, ya enggak? Tombolnya yang tadi awalnya cuman button ada tulisan login, pas dipencet dia loginnya berubah jadi true. Dia bakal munculin circular progress indicator kalau misalnya dia loading. Tapi kalau misalnya dia nggak loading atau nggak kita pencet, kita bakal nampilin tulisan login gitu. Berarti sama-sama nampilin efek gitu. Enggak loh, bukan ngomong efek dong. Kalau misalnya listener itu buat side effect itu berupa UI yang baru gitu loh. Kayak snack bar atau dialog atau misalnya kayak pindah halaman. Tapi kalau builder ini nge-build widget gitu. Itu widget yang udah ada. Iya, gitu. Yang dari tadinya tulisan, kalau misalnya di klik berubah jadi circular progress indicator gitu. Terus yang ini lihat ini fungsinya nih. On press kalau misalnya dia loadingnya false misalnya, dia nggak bakal ada action apa-apa. Tapi kalau misalnya dia dipencet, dia bakal loading, terus bakal ngegunain function login gitu. Function login apa yang tadi di atas? Buat apa? Buat login gitu. Buat masukin data username sama password gitu. Udah. Sama terakhir kita harus dengerin dia nih, main dart. Coba lihat sini main. Nah, sebenarnya ya di main itu kodenya nggak terlalu banyak lagi. Tadi kan kita punya repository kan, kita punya jembatan buat nyambungin antara out remote sama out local. Ya udah, di sini kita daftarin lah. Kita kan punya repository kan satu kan, kita daftarin di main.dart pakai repository provider. Kita punya repository tadi namanya apa? Out repository kan, makanya di sini diisi out repository gitu. Di out repository kita kan ada dua tuh, ada remote sama ada lokal. Ya kan? Remote-nya pakai apa?
punya blog. Blog itu harus didaftarkan di dalam main.dart. Didaftarnya pakai apa? Pakai blog provider gitu. Blog providernya apa? Kita punya blog tadi namanya apa? Login blog. Makanya saya daftarnya pakai login blog gitu. Terus di sini login blog kita pakainya out repository gitu kan, karena tadi di out repository ini kan isinya banyak logic kan, ya kan? Logic dari remote sama logic dari lokal gitu. Nah, pas awal kamu buka aplikasi nggak ngapa-ngapain kan, nggak ada apa-apanya kan, makanya di sini pakai login start gitu, karena nggak ada apa-apa, gitu kan? Gitu. Nah, ini buat ngecek doang sih, kita punya kelas namanya outget, maksudnya get. Nah, di sini aku punya function, di sini pakai stateful. Di sini aku punya function, dia pakai bool, true atau false, namanya session check. Dia false. Nah, jadi awal-awal aku ke sini pakai ini ada blok di sana. Blok. Tadi kita blok consumer ya? Otak ini mah kita yang salah, coy. Soalnya emang dari awal Pak Didi ngomongnya juga membuat drone underwater. Bukan drone doang. It's me, baby. Ini masalah kalian. Jadi maksudnya dari awal juga udah dikasih taunya membuat drone underwater, bukan drone iya bukan upwater, kocak. Ya udahlah, nah kayak gitu. Block listener dipakai untuk ngecek sesinya masih ada apa enggak, maksud sesi itu kayak token di dalam website kita tuh masih ada apa enggak. Kan kalau misalnya tokennya udah enggak ada berarti otomatis kita ke logout dong, ya enggak? Tapi kalau misalnya tokennya ada ya berarti kita langsung masuk ke halaman gitu kan, ke homepage. Ya udah, ini kita pakai listener. Kalau misalnya nanti loginnya sukses, berarti kan sessionnya true kan, ya enggak? Berarti kan dia masih ada sesi kan di situ. Ya udah, kalau misalnya dia masih ada sesi, maka kita masukin dia ke halaman home page gitu. Tapi kalau misalnya ternyata sesinya udah habis, berarti kita balikin dia ke halaman login page gitu. Udah selesai. Berarti kan apa kayak Instagram atau kayak aplikasi-aplikasi yang ada akun kan, berarti itu sesinya kan lama banget kan itu sampai waktunya kita log out sendiri gitu. Berarti tokennya kesimpan terus itu di HP kalian, makanya berat aplikasinya kan. Karena kenapa? Karena tokennya kesimpannya lama.